Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul ya dan bertatap muka langsung nih Ustadz bersama teman-teman semuanya, meskipun dalam keadaan di rumah saja. Nah, untuk kesempatan hari ini Ustadz sangat bahagia sekali teman-teman, karena Ustadz dapat memberikan tips dan trik bagaimana cara beribadah di rumah. Yang pertama, Ustadz ingin memberikan tips dan trik gimana sih caranya kita supaya semangat nih beribadah di rumah. Yang kedua, Ustadz ingin memberikan bagaimana nih Ustadz supaya kita bisa bangun pagi dan bisa melaksanakan sholat subuh tentunya. Oke deh teman-teman semuanya. Yuk sebelum Ustadz mulai dan memberikan materinya, yuk kita ucapkan basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman sudah mengucapkan basmalah, yuk langsung Ustadz akan berikan tips dan triknya. Oke teman-teman, tips yang pertama yaitu kita tanamkan dalam diri kita ya, bahwasanya ibadah itu adalah bernilai pahala yang besar teman-teman. Dan teman-teman harus tahu keutamaan ibadah yang teman-teman sudah laksanakan. Seperti sholat duha. Sholat duha 2 rakaat itu sama saja seperti kita memberikan sedekah. Nah, dan juga teman-teman, keutamaan sholat duha itu adalah dibangunnya istana emas yang megah di surga. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga ada hadis riwayat Abu Hurairah ya, yang isi dari hadisnya itu adalah diampuni dosanya meskipun banyaknya buih di lautan. Nah teman-teman, itu dia tadi keutamaan sholat duha. Jadi teman-teman ketika melaksanakan ibadah, teman-teman harus tahu manfaat yang dirasakan oleh teman-teman dan keutamaan apa yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman melaksanakan ibadah tersebut. Oke deh, yang selanjutnya, yang kedua. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu adalah bisa melebihkan targetan hafalan yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya. Mulai sekarang, tahun sekarang, kita harus punya semangat baru dan juga harus ada ide-ide baru agar kita lebih baik lagi ke depannya ya, dan bisa melebihkan dari targetan hafalannya ya. Misalkan contohnya teman-teman diberikan hafalan nih sama Ustadz Rama, hafalan surat Al-Insyiqaq ayat 1 dan 2. Nah teman-teman bisa melebihkannya sampai ayat 3 dan 4. Oke teman-teman, dadah. Nah, ibadah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan di rumah adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi teman-teman bisa nih, setiap teman-teman selesai sholat, teman-teman baca Al-Quran. Entah itu setengah halaman atau 1 halaman, seperti itu. Lalu teman-teman juga bisa setelah membaca Al-Quran, teman-teman membaca artinya. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi teman-teman memahami nih arti dari bacaan yang telah teman-teman baca itu apa ya, seperti itu. Teman-teman bisa melakukan hal yang teman-teman sukai. Teman-teman juga nih yang hobinya membaca, menonton, teman-teman bisa membaca dan menonton kisah-kisah Nabi, para sahabat. Maka teman-teman akan memperbanyak pengetahuan tentang Nabi dan sahabat. Nah, selain itu, apapun hal yang teman-teman sukai, apabila teman-teman meniatkannya dengan ikhlas dan diniatkan ibadah, insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, nah kita harus tahu bagaimana keutamaan ibadah yang kita sudah laksanakan dan apa saja yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Nah, yang kedua, kita harus tahu dampak apa yang kita rasakan ketika tidak melaksanakan ibadah tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu memperbanyak doa kepada Allah supaya kita terus diteguhkan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, diamalkan secara sedikit-sedikit tapi dilaksanakannya secara terus-menerus teman-teman. Nah, seperti teman-teman nih membaca Quran setiap hari 1 lembar ya. Nah, itu dilaksanakan secara terus-menerus meskipun hanya sedikit teman-teman. Oke, selalu semangat ya teman-teman ya. Insya Allah Allah mudahkan jalan yang terbaik untuk teman-teman semuanya.
tentunya untuk beribadah kepada Allah di rumah saja. Nah teman-teman, Ustadz akan memberikan tips untuk yang kedua. Tips yang kedua adalah bagaimana kita cara bangun pagi. Yang pertama, tips yang Ustadz berikan yaitu beristirahat dengan cukup dan tidur tidak terlalu larut. Tips yang kedua yaitu tidak makan berat ya, atau makan secukupnya. Diriwayatkan dari Abu Karimah Al-Miqdad Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seseorang anak Adam yang mengisi penuh suatu wadah yang lebih buruk daripada mengisi penuh perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika memang harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berlebihan hanyalah membuat setan senang, sedangkan kita mendapat penderitaan. Perut mengembang, bagi setan ada peluang, malas ngantuk lebih gampang, waktu terbuang, tenaga malah berkurang, penyakit mudah menyerang, otak tak cemerlang. Maka makanlah dengan sedang, tidak terlalu kenyang, makan pisang, nasi padang, makan rendang, semur kentang, rebus kerang, gorengan udang, sedi panggang, kue tambah, dan ranginang, minum medang. Ditambah lagi minum susu sama sushi di Saungseng sisi sungai Xiangxiang. Nah, tadi ada makan secukupnya ya, karena Allah itu menyukai orang yang cukup dalam apapun itu, baik dari makan dan lain sebagainya. Tips yang ketiga yaitu minum air 1 gelas. Nah, ini akan memberikan reaksi kepada badan sehingga kita akan terbangun dari tidur dan akan langsung BAK teman-teman. Nah, ini bertujuan untuk bangun lebih pagi. Tips yang keempat yaitu berdoa kepada Allah ya. Berdoa sebelum teman-teman tidur, teman-teman berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong bangunkan aku di jam subuh atau di jam sholat subuh. Yang kelima adalah bantu dengan alarm teman-teman. Ketika teman-teman mempunyai alarm di rumah, dipergunakan ya. Nah, itu berfungsi untuk membangunkan teman-teman dari tidurnya. Oke deh teman-teman, itu adalah tips dan trik yang Ustadz berikan kepada teman-teman semuanya. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.